Nah itu ada tanda-tanda kemunafikan orang-orang yang seperti ini. Nah ini beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama, termasuk nanti di dalamnya tidak boleh kalau munafiknya sudah kelas berat itu tidak boleh disolati, bahkan tidak boleh mereka itu dituankan. Maksudnya dituankan itu di dalam hadis disebutkan la taqulu lil munafiq sayyidun. Orang munafik itu jangan dipanggil sayyid, jangan dipanggil tuan, jangan dituankan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu iyyaku sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. Kalau meskipun mereka itu benar-benar seorang tuan, seorang pemimpin, jangan jadikan pemimpin mereka ini. Meskipun mereka itu seorang pemimpin, tapi tingkah laku mereka itu, kata Nabi Muhammad SAW, telah membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Demikian pula tidak boleh disolatkan dan segala macam. Intinya orang-orang munafik ini orang-orang yang seorang muslim itu menjadi orang-orang yang berhati-hati dengan orang-orang seperti ini. Nah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menjelaskan tentang orang munafik, setelah kita melihat sejarah daripada orang-orang munafik, tapi Islam juga bukan agama yang gegabah. Tidak boleh kita itu Pak mendolimi orang yang dengan kita tuduh orang, gak gampang-gampang nuduh Pak orang munafik. Kita tuh gak gampang nuduh orang itu munafik. Apalagi kalau ada pada saudara kita, utamakan husnudzan. Gak boleh gampang-gampang menuduh orang munafik, karena dalam riwayat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu marah ketika ketika ada orang yang dibunuh padahal dia mengucapkan syahadat dan dikatakan orang ini pura-pura. Artinya dari semua ini mengajarkan kepada kita, meskipun munafik itu bahaya, meskipun munafik itu kita diperintahkan untuk keras kepada mereka, untuk membongkar makar mereka, kita nggak boleh menjadikan mereka teman, nggak boleh memakai omongan-omongannya, maka orang-orang ini tetap kita nggak boleh untuk kemudian gampang menuduh orang sebagai munafik, kecuali tanda-tanda daripada itu semua itu jelas. Contoh lagi orang-orang munafik. Orang munafik itu Pak, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau ngumpul dengan orang beriman, kami beriman, kata mereka. Tapi kalau mereka di belakangnya sudah ngumpul dengan orang kafir, inna ma'akum, kami ini sesungguhnya bersama kalian, inna ma nahnu mustahzi'un, kami cuma olok-olok. Nah, di prakteknya di kehidupan ini seperti apa? Pian pernah lihat Pak, ada orang baik lawan Pian, tapi kalau sudah di belakang menyambangi. Nah, itu cirinya orang munafik. Ini juga hati-hati kita kepada orang-orang yang seperti ini. Nah, makanya kalau sudah ketemu dengan orang-orang seperti ini, hati-hati. Tapi tetap kita itu nggak boleh gampang nuduh kalau tidak buktinya itu jelas. Kalau sudah buktinya jelas, oh ini tukang dusta, banyak saksinya kalau dia tukang dusta, dia khianat, dia orang yang nggak bisa dipercaya dan segala macam, dia orang yang tidak pernah menepati janji. Ini orang kalau di depan bagus kelihatan muhanya, tapi kalau di belakang omongannya lain. Nah, kita sudah jelas semuanya, maka bolehlah kemudian kita bersikap kepada mereka ini sebagaimana kita bersikap kepada orang-orang munafik. Tapi selama yang seperti itu masih belum jelas, karena di masyarakat kita ini masih percaya dengan riwayat hadis, riwayat ujar, ya, jadi belum jelas hadisnya riwayat siapa? Ujar ini tidak boleh Pak, dibenci. Qala wa qil itu tidak boleh, tidak disukai. Tapi pasti kita tahu, oh ini tukang dusta, maka jangan dipakai omongannya, tidak usah didengarkan. Saran-sarannya hati-hati dengan saran mereka, karena bisa menjerumuskan. Ini ciri-cirinya orang munafik. Atau kemudian kalau di depan kita baik, di belakang itu kelihatan justru menjelek-jelekkan kita. Nah, ini hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh bagi kita ini gampang untuk menuduh orang itu sebagai munafik, karena ada riwayat yang tentang Usamah ini Pak. Aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Orang ini sudah syahadat, kata Nabi Muhammad SAW, kenapa kamu bunuh? Sedangkan dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya orang Islam itu yang dilihat yang zahirnya seperti apa. Kalau yang kita nggak tahu, cari keterangan.
kalau kita memang berkompeten dengan orang-orang yang seperti ini. Makanya kan nanti ada dalam urusan pekerjaan, kalau bina yang pegawainya bina tukang dusta, khianat dan segala macam, yang nggak usah dipakai, nggak usah dipakai. Ini ajaran dari Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW itu memperlakukan orang-orang munafik ya seperti apa adanya, meskipun Nabi hati-hati. Meskipun Nabi hati-hati. Abdullah bin Ubay itu Nabi bukan tidak tahu kalau dia itu munafik, tahu Nabi. Tapi Nabi tetap memperlakukan dia karena dia menunjukkan keislaman, ya diperlakukan sebagai orang Islam. Nah, ini beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama, seperti apa sikap seorang muslim terhadap orang munafik. Artinya semua ini mengajarkan kita untuk hati-hati dengan orang munafik. Karena kalau tidak, kita akan jadi korbannya. Yang bisa membayangkan, kita percaya dia dengan satu urusan, ujungnya dia dusta kepada kita. Kita berikan amanat kepada mereka, lalu dia ini mengkhianati amanat kita. Berapa banyak loh Pak? Ya kan, dijadikan pemimpin, misalnya dijadikan ketua masjid, pas masjidnya duitnya banyak, duitnya diinjam dulu. Nah ini alasannya, diinjam dulu. Ente kira ini koperasi apa pinjam-pinjaman duitnya? Nggak bisa, itu khianat namanya. Nah yang seperti ini jangan diangkat Pak jadi ketua, pecat langsung. Bahkan ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi ini, jadi macam-macam. Kalau sudah yang duit diinjam dulu, sudah pinggirkan orang seperti ini. Karena ada sifat kemunafikan pada orang yang seperti ini. Ini untung duitnya masih sedikit Pak. Kalau duitnya banyak banget, kira-kira ini minggat juga. Ya kan kalau sudah mengambil duitnya, misalnya duitnya masjid, misalnya duitnya yayasan atau duitnya perusahaan, banyak duitnya puluhan miliar. Ambil ya 10 miliar, pindah aja ke Papua sana. Siapa hendak mencari hakun yang mencari ke Papua sana? Ditembak oleh KKB kan? Jadi hati-hati dengan orang-orang yang model-model seperti ini. Kita diajarkan untuk berhati-hati. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan sifat orang munafik. Karena itu tadi bagian terakhir, sedikit dari bagian terakhir yang tertinggal, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi intinya tetap mengajarkan kita itu selektif di dalam memilih teman, memilih orang kepercayaan, memilih orang-orang yang kita jadikan teman dekat. Nah ini disuruh milih oleh syariat, ini diajari untuk memilih. Jangan sampai orang-orang yang punya sifat-sifat nifak itu justru yang kita dekatkan, karena mereka ini pinter Pak. Orang-orang munafik ini pinter-pinter, omongannya manis. Omongan mereka, bayangkan ya, sahabat yang sudah siap untuk bawa pedang itu bisa ampih karena jadi mengurungkan diri, gak jadi perang gara-gara diomongin. Kira-kira omongannya kayak apa? Itu kalau dijadikan sales para munafikin ini tadi, masya Allah payu benar barangnya, karena pinter sekali kalau ngomong. Hati-hati dengan orang-orang yang model seperti ini. Kira-kira yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wal haqqu 'inda Allah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah,